Bersyukur pada Tuhan untuk hari ini. Ada banyak hal yang kita boleh nikmati dari Tuhan. Kita masih ada di Filipi pasal 1. Semoga hari Minggu nanti kita selesai dari ayat 27 sampai ayat 30. Tapi hari ini kita mau bicara dulu. Hari ini kita mau bicara dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Ini kan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika kau harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Filipi 1 ayat 20 sampai 24 kita sudah bahas pada hari Minggu kemarin di kebaktian Minggu pagi, soal baik, lebih baik dan lebih perlu. Kalian sudah baik, itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi, sudah baik karena kalian saling mengasihi, bergantung pada Tuhan, dan itu harapan Paulus, supaya kamu makin bertumbuh, makin kuat, dan jangan kamu dipermalukan. Di sini di berikut ini dia katakan, aku yang kurindukan dalam segala hal, ayat yang ke-20 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Jadi yang kita mau lihat sekarang adalah aku tidak dipermalukan. Hari Minggu kemarin kita bicara tentang jangan sampai Kristus dipermalukan. Jadi menjadi orang percaya itu menurut Paulus kepada jemaat di Efesus adalah, saya melakukan seluruh apa yang ada pada saya dalam kehidupan saya supaya Kristus tidak dipermalukan. Itu yang dimaksud dengan ketika dia bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung, yaitu karena tujuan hidupnya cuma Kristus. Jadi Paulus di dalam kehidupannya, di pikirannya, di arah hidupnya, tujuan hidupnya adalah Kristus. Jadi goalnya di ujung sana yang dia mau capai adalah Kristus. Dalam apapun yang dia jalani, selalu itu cuma target antara. Jadi kayak gini, kalau saya mau hidup hari ini, saya makan hari ini, itu cuma antara. Karena setelah makan di ujung sana adalah Kristus. Saya mau hidup hari ini untuk melakukan sesuatu. Ada banyak hal yang saya lakukan, itu cuma target antara, tujuan antara, karena ujungnya adalah Kristus. Jadi semua yang dia lakukan selalu belum cukup kalau itu belum sampai kepada Kristus. Jadi saya jalan dari bawah situ, dari Pastori sampai di tengah jalan situ, sudah berhenti di situ. Itu belum bisa berhenti sebelum saya tiba di tujuan saya, yaitu di sini. Jadi ujung dari perjalanan saya adalah di sini. Setiap kali melakukan sesuatu, saya harus sampai di gereja dulu. Atau paling ujung adalah sampai di gereja. Ada banyak sekali tempat di mana saya bisa berhenti. Ada banyak sekali hal di mana saya bisa puas, tapi itu belum kepuasan, karena kepuasan itu di ujung sana, yaitu di Kristus.
Itu yang Paulus maksud. Jadi ketika dia dipanggil Tuhan mulai dari Damsyik dan dia menginjil, itu belum tujuan akhir. Setiap apa yang dilakukan bukan itu tujuan akhirnya. Jadi bahkan ketika sekarang dalam Filipi dia dipenjarakan, bukan itu akhir dari tujuan hidupnya. Bukan itu. Tujuan akhir hidupnya adalah supaya Kristus dimuliakan. Sebenarnya tiap saat kita menjalani ini sebenarnya. Cuma mungkin banyak kali kita melupakan itu. Yaitu bahwa sebenarnya tujuan hidup orang percaya adalah Kristus. Kita berpikir selalu surga kan? Memang benar kan, kita kalau mati akan sampai di surga. Sehingga sebenarnya kita banyak kali bilang gini, jangan takut. Kalau sakit nanti kita tuh akan ke surga kan gitu. Karena sakit itu bukan akhir. Sakit itu cuma antara. Atau kalau ada terjadi sesuatu, jangan khawatir sampai di sini. Kenapa? Karena tujuan akhir kita itu adalah di surga. Itu yang Paulus maksud di sini. Yaitu ketika dia bilang dia merindukan dalam segala hal dia tidak dipermalukan, tetapi supaya Kristus nyata dan dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Baru dia bilang karena baginya hidup adalah Kristus. Jadi kalaupun dia hidup, apapun yang dia jalani dalam kehidupannya, kenapa dia mengabaikan pukulan? Kenapa dia mengabaikan tantangan? Kenapa dia mengabaikan begitu banyak hal? Karena tujuan hidupnya, di ujung dari hidupnya selalu adalah saya harus tiba di Kristus sana. Kalau kita punya tujuan, maka kita akan lakukan apa saja untuk sampai di tujuan itu. Mau merangkak, kalau kita lihat atlet olahraga ya, yang Paulus kasih contoh seorang pelari gitu kan, dia akan berusaha supaya dia sampai di finish, nggak ada urusan mau urutan keberapakah, itu olahragawan namanya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat yang juaranya udah foto-foto, ada yang satu masih lari-lari keliling gitu kan. Sebenarnya karena tujuannya adalah finish. Tujuannya adalah ujung hidupnya adalah Kristus. Itu yang mesti taruh di dalam kepala kita sebenarnya. Kalau kita taruh dalam hidup kita, ujung hidup kita, tujuan hidup kita adalah Kristus, seperti yang Paulus katakan, itu baru bisa mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Baru kita bisa bilang mati adalah untung. Hari Minggu saya sudah katakan seperti ini. Jadi dia bilang, saya lihat kalian sudah saling mengasihi. Sudah bagus kan? Baik. Saya lihat kalian saling mengasihi. Baik. Saya lihat kalian makin belajar Alkitab, makin tahu kehendak Tuhan. Baik. Tetapi dia bilang lebih baik baginya adalah aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Kalian sudah saling mengasihi. Baik. Tapi lebih baik bagiku, lebih baik adalah tinggal dengan Kristus. Karena itu kan tujuan hidupnya kan. Tadi saya bilang tujuan hidupnya adalah dengan Kristus, itu lebih baik. Tetapi dia bilang lebih perlu, itu di sini, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kenapa karena kamu? Hari Minggu saya bicara sedikit tentang itu, yaitu seperti ini. Kalau saya lihat kamu, saya bilang kepadamu, begitu kira-kira Paulus mau bilang kepada jemaat di Filipi. Kalau saya mau bilang kepadamu, kamu sudah bagus sekarang, tapi tahu nggak, saya lebih suka ke sana. Cuma belum bisa saya ke sana. Itu tujuan hidup saya. Saya masih ada di sini sekarang karena saya ingin melihat kamu bersama-sama. Saya ingin bersama-sama dengan kamu menjadi pelaku firman. Itu yang hari Minggu ya. Yaitu tidak bisa kita cuma jadi orang yang berkata-kata Tuhan berkati engkau. Oh tenang saja, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Itu memang sudah populer sekarang. Makanya kan saya bilang banyak kali orang kalau dibilang gini, Ibu atau Bapak bagaimana sekarang? Wah kalau saya Pak nggak apa-apa. Saya sekarang ada anggota PA di tempat saya melayani dulu. Dia katanya Samsung Church. Samsung Church itu apa ya? Itu jemaat HP yang Samsung. Jadi dia ibadah di situ, di YouTube itu. Jadi setiap hari dia, saya nggak perlu ke gereja Pak, karena saya anggota Samsung Church. Jadi dia ibadah di situ. Dan dia bagus sekali dia. Dia bilang, saya tinggal pilih Pak. Sekarang mau apa sih Pak? Coba bayangin aja kalau saya mau persembahan, saya cuma transfer kan.
Mana nomor rekeningnya? Transfer. Kan sudah. Dan dia nyaman sekali. Satu waktu dia ketemu dengan saya di PA, lalu dia bilang gini, Pak Sony, begini Pak, Bapak bagaimana ya menurut Bapak? Ini saya kan ada masalah ini. Saya ada masalah, kira-kira bagaimana? Saya bilang, bagaimana? Harus bagaimana? Apa saya harus ke pendeta? Ya oh iya, pendeta Bapak di mana? Nah itu dia Pak. Saya soalnya ke persekutuan karena saya itu Samsung Church itu, atau Nokia Church atau apa sekarang. Apa? Kan itu ya. Saya bilang ya sudah ke situ aja tanya bagaimana. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa ya? Ah tapi kalau mau posting, oh hebat sekali. Sekarang ketika ada masalah tidak bisa ya ke situ ya. Itu Paulus sudah bilang dari dulu Ibu Bapak di dalam kitab Filipi ini. Kalau cuman bilang Tuhan berkati engkau, beres itu. Bahkan kalau kamu bicara kamu mau ke surga, itu tujuan akhir hidupmu, bagus itu. Tetapi harus tinggal di sini bersama-sama denganmu. Kenapa? Saya tidak hanya menjadi orang yang memberi dorongan dan setelah itu berpikir tentang hidup saya masuk surga, tetapi saya harus menjadi orang yang memberi dorongan dan selalu bertujuan hidup saya ke surga. Tapi saya harus ada di sini bersama-sama saudara seiman saya. Nanti kita bicara di belakang sebentar. Bisa nggak ya kira-kira kalau ada anak Tuhan yang merasa mempermalukan saudaranya kalau dia tidak bersekutu? Ada nggak ya kira-kira anak Tuhan yang merasa mempermalukan anak Tuhan yang lain kalau hidupnya tidak benar? Kira-kira ini nggak kedengaran marah-marah kan ya? Soalnya saya akan rekam ini, saya rekam. Terus anak saya protes, bah, kok kalau kedengaran kayak papa lagi marah-marah kalau khotbah? Padahal saya mau supaya turut terekam di sini sebenarnya. Ini nggak kedengaran marah-marah ya? Atau marah-marah? Ini semua saudaranya. Soalnya nanti kalau saya pelan-pelan jadi begini saudara-saudara, tujuan hidup kita itu surga ya. Kenapa kita mesti ke surga? Karena Tuhan sudah ampuni saya. Kan bisa tidur saudara-saudara ya, jam-jam begini lagi. Oke, jadi minta maaf ya kalau suara saya kelihatan marah-marah dalam rangka rekaman ini. Oke. Jadi ada nggak ya kira-kira nanti di kesimpulan sih ini sebenarnya, tapi saya masuk di sini dulu. Ada orang yang kalau dia tidak hidup benar, dia berpikir begini, atau apa saya mempermalukan saudara seiman saya nggak ya? Kalau saya tidak ada bersama-sama dalam persekutuan, apakah dia akan berpikir, aduh mungkin saya mempermalukan kali gereja saya ya? Atau biasa saja? Ini di sini nih, Paulus sudah bilang di Filipi pasal 1. Paulus sudah bilang di sini, begini. Ketika dia bilang aku didesak dari dua belah pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik kan? Tetapi lebih perlu aku ada di sini supaya aku bersama-sama dengan kamu. Aku tidak hanya bicara kata-kata positif, pendorong dan sebagainya, tetapi saya ada bersamamu kalau engkau ada masalah. Saya akan menjadi orang yang bersama denganmu ketika harus memikul tanggung yang berat. Kalaupun saya tidak dapat menanggung berat yang engkau bawa, saya ada di sampingmu bersama-sama. Paling kurang saya memegang tanganmu ketika engkau dalam masalah. Itu saudara seiman namanya. Bukan dari jauh bunyi. Bukan itu saudara seiman. Saudara seiman itu ada bersama-sama. Bahkan saya bilang hari Minggu, kalaupun ada saudara kita sedang bersuka cita, mungkin kita menyepi saja, jauh saja. Tapi kalau dia dalam keadaan duka, datanglah padanya. Itulah yang dimaksud dalam persekutuan. Mudah-mudahan kita bicara terus ini di Gereja Alkitab Anugerah tentang hal ini. Itu persekutuan namanya. Saya takut Gereja Alkitab Anugerah bukan cuma kita, tapi makin jauh karena merasa yang penting sudah menginjil, yang penting sudah melakukan ini dan ini dan ini, tetapi tidak lagi punya rasa bersama-sama dalam kehidupan setiap saat. Kedengaran marah-marah ya? Yakinlah saya lagi marah ini. Ini dalam rangka rekaman. Oke. Jadi seperti itu ya. Paulus sekarang dia bilang gini, aku di penjara bersama-sama dengan Kristus. Aku ada dimanapun bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang ada dalam hidup saya bersama-sama dengan Kristus. Karena dan bersama-sama dengan Kristus itu, saya berjalan bersama-sama dengan Kristus di tempat di mana terakhir saya harus bersama-sama dengan Kristus.
itu lebih baik. Jadi dalam hidup Paulus, saya ulang lagi yang tadi. Dalam hidup Paulus, setiap kali dia menghadapi apapun dalam hidupnya, kalau dia naik tangga, kalau dia berjalan setapak demi setapak, tujuannya adalah Kristus. Sehingga dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Semoga bisa mengerti ya apa yang dimaksud dengan bagiku hidup adalah Kristus itu ya. Jadi bukan cuma tulis di amplop, bukan cuma tulis di pusara, bukan. Tapi hidup bagi Kristus adalah apapun yang ada padanya, dia tidak mau Kristus dipermalukan. Aku tidak mau malu, dia bilang. Aku tidak mau dalam segala hal, aku berharap tidak akan beroleh malu. Dia jangan sampai malu. Bukan cuma dia yang malu. Banyak kali kita malu, malu kayak gitu. Kalau Paulus bukan itu. Kamu bisa lakukan itu, jangan malu. Kalau Paulus bukan itu. Bukan dia dipermalukan dalam pengertian karena dirinya. Tapi yang dimaksud dengan jangan aku beroleh malu tuh begini. Jangan sampai ketika dia melakukan sesuatu orang bilang, Paulus, kamu kan hamba Kristus, tapi hidupmu kok begini ya. Itu yang dimaksud dengan supaya aku jangan beroleh malu. Ketika dia melakukan sesuatu lalu tidak seperti yang Tuhan harapkan, orang bilang, kamu kan anak Tuhan ya, kok begitu hidupmu. Itu yang dia bilang, dia tidak mau malu karena sebagai anak Tuhan dia tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang jangan sampai aku malu. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita malu karena orang bilang anak Tuhan kok seperti itu. Saya suka bilang ke Ariel dan Andia, Ariel, kalau kamu hidup tidak benar, Andia, kalau kamu berdua hidup tidak benar, mereka akan bilang, anak siapa ya itu? Ya, anak siapa ya? Kalau kamu hidup tidak benar dan mereka tahu Papa, mereka bilang, oh itu anak Pak Sony ya. Kan masih seperti itu ya. Terus, kalau kamu hidup tidak benar, kalau kamu tidak sayang Tuhan, hidup tidak sayang Tuhan, orang bilang, dia itu kan anaknya Pak Sony, pendeta GAA. Saudara lihat yang mulai malu siapa? Oh Pak Sony, cuman Sony dan Ibu Yosi. Pak Sony pendeta, cuma Pak Sony pendeta. Oh Pak Sony yang pendeta GAA, siapa yang di bawah? GAA. Jadi jangan dikira kalau kita lakukan sesuatu yang malu cuman kita. Karena bisa jadi mereka tahu, oh itu kan anaknya, itu kan Sony pendeta GAA, gitu ya. Itu baru sampai GAA. Itu yang Paulus bilang, aku tidak mau malu kalau orang bilang begini, oh itu kan Sony, Ariel, Andia anaknya Sony, pendeta GAA, orang Kristen. Orang Kristen mengaku anak Tuhan. Saudara tahu yang dipermalukan siapa? Tuhan. Iya. Nggak kedengaran marah-marah kan? Saudara udah begini, saya lihat aja sampai mesti buka kacamata kali baru kelihatan kayak nggak ada sejahtera ini saudara ya, atau bagaimana ya? Hah? Jangan sampai dipermalukan kan ya? Iya ya. Tapi ada orang kan cuek aja hidup, nggak ada orang yang tahu ini. Iya benar nggak ada orang. Tapi kalau dia tahu, sini. Nama kamu Meki ya? Meki Kindangan ya? Oh, penatua kayak Sulawesi. Hah? Oh yang kemarin baru pulang dari dia. Bagaimana kita? Cuma biasa-biasa aja hidup. Biasa saja. Sekarang dia bilang gini. Ayat yang 24 ya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Harusnya saya pergi ke sorga, tapi Tuhan bilang belum bisa. Saya mesti tinggal di sini karena kamu. Bapak Ibu tahu dia ada di mana? Saya tinggal di sini karena kamu. Dia ada di penjara, tapi dia bilang kepada jemaat di Filipi, saya masih ada di penjara ini supaya saya jaga nama kamu. Yang kedua dia bilang di sini, tadi dia bilang kan gini,
supaya saya tidak dipermalukan karena Kristus tidak dimuliakan. Sekarang dia mau bilang supaya kamu tidak dipermalukan. Coba perhatikan di sini. Supaya kamu Filipi jangan kamu dipermalukan, supaya kamu GA Sola Fide supaya jangan kamu dipermalukan. Itu sebabnya saya bilang tadi, ada banyak orang yang melupakan ini, sehingga dia boleh macam-macam di luar sana, sikat kita atau apa saja dia bilang buat kita, karena dia mau kita dipermalukan. Tapi Paulus bilang supaya kamu jangan dipermalukan. Tapi juga jangan macam-macam kita di sini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu supaya DAA Sola Fide dipermalukan. Kelihatan marah-marah ya? Nah, ini agak sedikit marah kalau kayak begini. Mesti ditekan begitu kan? Hah? Tahu nggak, ada banyak hal yang kita lakukan di sana. Kita ada di mall kah, kita ada di mana? Tolong pikirkan, jangan sampai saudara seimanmu dipermalukan. Coba kita lihat ini. Di dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu, supaya kamu tidak malu, supaya kamu bermegah bangga. Itu Paulus bilang, supaya kamu tidak dipermalukan. Bagaimana tidak dipermalukan? Ini dia. Paulus kan ada di penjara. Lalu orang bilang, Paulus di penjara sana. Nah, itu dia. Itu kan jemaat Filipi, itu bos kamu loh. Itu rasul kamu kan? Dia bilang gitu. Kira-kira orang bilang begitu kepada jemaat di Filipi. Dia bilang kepada jemaat Filipi, ya itu kan, lihat tuh bos kamu kan ya. Ada di penjara dia. Jemaat Filipi bilang, iya kan, tapi kan karena Tuhan. Masih bangga kan gitu ya, masih bisa bermegah ya. Ya kan, masih bisa kan bermegah. Itu dia di penjara, tapi orang Filipi bilang, ya tapi karena Tuhan loh dia di penjara. Jadi masih bisa bangga kan? Itu yang baik, lebih baik. Tetapi yang berikut di sini adalah ketika dia bilang begini, aku yakin aku akan tinggal denganmu. Maksudnya adalah begini, Bu Bapak. Paulus mau bilang gini, saya di penjara karena Kristus, kamu masih bisa bermegah. Karena saya di penjara, kamu masih bisa bermegah, masih bisa bilang, itu Paulus tuh luar biasa. Baginya hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Iya kan? Tetapi tahu nggak yang lebih bermegah lagi apa yang terjadi? Kalau Paulus keluar dari penjara dan tinggal dengan orang Filipi, tertutup mulut setiap orang yang bilang begini. Paulus di penjara kan? Jemaat akan bilang, oh iya karena Tuhan Yesus. Sekarang dia keluar, bilang, Paulus di penjara, keluar sekarang dia. Bukankah itu lebih bermegah? Itu yang dimaksud di sini. Jadi, saya sudah aplikasi tadi. Boleh nggak ya kita menjadi orang yang, kalau tadi kan saya bilang, ada nggak ya orang, sekarang kita deh. Kita deh sekarang, bisa nggak ya kita menjadi orang yang membuat saudara kita bangga karena mereka punya Tuhan Yesus, dan kedua mereka punya saudara seiman, yaitu saya. Bisa nggak ya? Bisa? Kenapa banyak sekali masalah dalam hidup kita dan sudah mempermalukan Tuhan kita seperti tidak tahu malu? Karena kita nggak berpikir begini, kan gitu ya. Saya tadi ketemu dengan pendeta Fritz Kuron di bawah. Jadi saya lagi beli sayur. Saya beli sayur, jadi mesti muter kan. Beli sayur, beli kacang, goreng kacang. Oh, saya udah jago jaruk kacang ibu. Yang kemarin angus. Aduh, tapi karena enak. Kalau angus itu pahit, tapi enak pahit. Karena kan mesti habis ini kan, kunyah saya. Sekarang beli kacang lagi saya putar lagi. Sampai di situ, saya lihat lagi dia lagi berdiri di sudut. Saya lihat kasihan. Coba, tapi saya salah karena saya nggak foto. Saya kasihan banget pendeta GAA nyender di dinding, lusuh sekali, kecapean. Kelihatan banget orang nggak ada duit. Saya mau foto, coba kalau saya foto baru kirim ke dia, Pak, kasihan banget, pendeta dari mana ini? Ini pendeta siapa ya? Gitu. Saya baru tiba-tiba, oi, padahal saya yang mau kagetin dia malah duit itu. Kenapa Pak?
Ya, dia mau ke sini, saya ke situ. Saya lalu berpikir begini, ini kita berdua lagi ngobrol, jadi kita berdua ngobrol di jalan, tiba-tiba ada jemaat datang, Pak Pendeta, dua pendeta di situ. Saya bilang, ini kalau kita, ini kan yang nggak tahu kita ngomong apa. Iya kan Pak Ibu, itu kan yang datang nggak tahu kita ngomong. Bayangkan kalau dia tahu kita ngomong yang jelek-jelek, coba itu pendeta ketemu bukannya bicara tentang perkembangan jemaat, malah bicara tentang ini saya sakit, ini sakit itu, ini saya sakit ini, dia sakit ini sakit itu. Saya bilang, saya Pak nggak sakit, cuma Ibu Yosi lagi di Jakarta ini. Oh jadi ini lagi mau beli Indomie ini. Coba bayangin pendeta ngomong kayak gitu. Harusnya kan kalau pendeta ketemu kan, bagaimana Pak Fritz? Tuhan berkati, maju terus kita. Solafide nanti kita bikin begini, nanti agape kita bikin, kan gitu ya. Tapi kan ketika ketemu kita jadi ngomong tentang ini Pak Sonita jatuh saya dari motor, terus ini dipijit, pijit sama siapa? Pijit sendiri. Oh, kalau saya ini Pak, ini bibir udah pecah-pecah, ini kenapa? Kurang vitamin C ini kayaknya. Kenapa? Orang saya cuma makan nasi goreng terus ini. Oh, masa hamba Tuhan ngomong gitu? Iya kan? Memalukan kan sebenarnya ya. Mesti kan kalau ketemu bro, bagaimana? Memang kayak hamba-hamba yang tak berguna dan tak ini kan. Oh, Fitri, tolong jangan permalukan ya, selalu ya, ibu bapak ya. Ya, dari yang begitu aja harusnya kan malu kita. Saya malah jadi takut nanti GA ini sudah berharap kepada proposal, apalagi yayasan apa begitu untuk dapat dana, tidak lagi bergantung pada Tuhan. Celaka ini, ya. Celaka kan, tapi nanti kita bicara di program kerja itu ya. Kita balik dulu ke Filipi pasal 1. Ini kok cuma ini sedikit supaya saudara nggak terlalu tegang. Saya lihat terlalu tegang ini, padahal udah mau amin sebenarnya lewat bayi ini, cuma masih terlalu tegang. Lihat ini. Di dalam keyakinan dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Itu maksudnya. Gini, kamu sudah tidak dipermalukan karena kamu bisa bilang Paulus di penjara karena memang hidup Paulus adalah untuk Kristus. Tapi bukankah kamu akan lebih lagi, dibilang di sini, makin maju dan makin bersukacita dalam iman karena Paulus keluar dan tinggal bersama dengan kamu. Luar biasa kan kalau kayak gitu ya. Kita bisa bersukacita untuk seseorang. Tuhan Yesus terima kasih, dia dalam pergumulan ada sakit ya, ada adik Dava ya, Dava lagi sakit, siapa lagi, ada beberapa yang punya pergumulan mungkin, tapi saya nggak mungkin cerita. Ada pergumulan, lalu saya berdoa, Tuhan biar dia kuat supaya dia tidak dipermalukan. Lalu tiba-tiba dia datang di gereja pada hari Minggu dengan wis Tuhan luar biasa. Itu yang dimaksud di sini, yaitu ada orang yang tidak dipermalukan dan bangga, tapi setelah Paulus keluar dari penjara dan datang, itu dia yakin, saya yakin kalau saya datang lagi padamu, kamu akan makin bertumbuh, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Balik lagi yang saya bilang tadi, boleh nggak ya kita bilang gini ke saudara seiman, semoga saya bisa menjadi orang yang membuat engkau bangga pada Tuhan. Boleh nggak ya kita bilang, semoga saya bisa membuat engkau atau gereja kita makin bangga pada Tuhan dalam apapun. Jangan berpikir, atau kalau mau negatifnya, kata negatifnya, semoga saya tidak membuat engkau malu. Semoga saya tidak membuat engkau malu dalam persekutuan. Boleh nggak ya? Atau kita bangga kalau saudara kita dipermalukan? Bangga nggak kita kalau saudara kita dipermalukan? Itu Pak Meki itu, aduh dia memang, itu kan saudara seimanmu. Saudara seimanmu kan? Boleh nggak bikin dia bangga atau orang lain bangga kepada Tuhan, bukan membuat dia makin dipermalukan. Karena kalau dia dipermalukan, orang tanya, tuh Pak Meki memang saudaranya siapa ya? Jadi saya bilang kan tadi, kalau Ariel dan Andiati hidup tidak benar, saya bilang nanti mereka bilang itu anak Pak Sony, pendeta GAA, jemaat GAA, anak Tuhan. Sekarang coba yang positif, itu siapa Ariel? Pantesan karena papanya pendeta GAA, karena mereka gereja Alkitab Anugerah Solafide Balikpapan. Oh, karena mereka anak Tuhan. Boleh nggak ya?
Seperti itu. Atau ini tolong jangan masuk kanan keluar kiri ya. Ya. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya kita membuat saudara kita jangan dipermalukan? Boleh nggak ya kita membuat gereja kita tidak dipermalukan? Ada banyak sekali orang yang bangga kalau kita dipermalukan. Karena kita sendiri melakukan supaya kita dipermalukan. Paulus tidak. Paulus bilang, aku ingin kamu makin bertumbuh, dan kalau kamu bertumbuh, kamu harus makin baik. Karena lebih baik ke sorga, tetapi lebih perlu tinggal di sini supaya kalian saling menjaga dan tidak saling mempermalukan. Sederhana ya sebenarnya, tapi ribet ini Ibu, benar ribet. Susah sekali ini. Susah sekali menjaga hidup, bukan jaga pribadi, bukan jaga kesaksian hidup pribadi, tapi menjaga supaya orang lain jangan dipermalukan. Ibu, Bapak, menjaga kesaksian hidup pribadi gampang ya, tapi menjaga kesaksian hidup bersama-sama setengah mati, susah kan? Tapi kalau pribadi-pribadi bisa bagus, maka ketika berkumpul menjadi sangat bagus kan? Iya kan? Iya kan? Nggak apa-apa ada orang egois sekali, biarlah ya mereka jelek, yang penting saya bagus. Ada juga yang kayak gitu kali ya, egois banget kan? Biar aja, yang penting saya bagus. Ya bagus lah, saya sih agak bagus sedikit lah yang kayak begitu. Supaya yang lain, biar aja lah dia tidak bagus, yang penting saya bagus, kan jadi dua orang. Iya kan? Karena kalau dua orang bagus, itu kurang banget itu. Kita di antara 100, satu tidak baik, satu itu yang diomongin orang. Padahal mereka yang 99 bagus loh. Padahal bagus sekali itu 99 itu. Tapi itu ibu itu, aduh, dia tuh parah di situ. Padahal cuma satu. Padahal cuma satu. Tapi itu orang kan suka begitu ya. Susah ini, yang Filipi pasal 1 ini susah. Hah? Saya tidak mau kamu dipermalukan, dan tolong kamu jangan permalukan saya. Kira-kira begitu. Saya nggak bisa bilang bisa kan? Nggak bisa. Susah kan? Susah. Tapi kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan kalau kita mau hidup untuk Tuhan, dan kita bisa bilang sama-sama, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi saya belum mati Pak, karena saya mau jaga harga diri saudara seiman saya mau jaga harga diri gereja saya. Ya, karena nggak ada mantan anak Tuhan ya, nggak ada mantan yang lain. Ada mantan apa, lurah, jangan usah jauh-jauh, yang mantan-mantan yang dekat-dekat aja lah. Mantan anggota jemaat ada, tapi kalau mantan anak Tuhan nggak ada. Nah karena itu jangan nanti, dulu saya di situ bagus, sekarang coba lihat, aduh setengah mati kita mau jaga hidup. Kalau saya bilang, kalau orang pakai kacamata hitam lihat kita putih, dia bilang hitam. Kita juga begitu, kita pakai kacamata hitam padahal dia putih, kita bilang hitam banget padahal putih, ya kan? Jadi apa yang kita mesti lakukan? Harus saling jaga sekarang kita. Bukan soal dengan orang lain, tapi karena firman Tuhan bilang, karena di ujung dari hidup saya adalah Kristus. Karena ujung hidup saya adalah Kristus, maka apapun yang terjadi dalam hidup saya sekarang, itu akan mengantar saya terus kepada Kristus. Tolong jaga supaya saya tidak dipermalukan, tapi saya akan menjaga supaya engkau tidak dipermalukan. Atas semuanya itu mari kita jaga sama-sama supaya Kristus tidak dipermalukan. Mari kita